Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya ingin mengajak para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup, hendaknya kita mengujinya dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan hari yang indah bagi kami, di mana Engkau terus menghiasi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga renungan ini menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan solusi dalam kehidupan kami ketika kami ada di dalam persoalan yang sedang kami alami. Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami sehingga kebenaran itu mengisi seluruh hati dan pikiran kami. Melalui kebenaran firman-Mu inilah kami tidak mudah mempersalahkan keadaan dan orang-orang di sekitar kami juga. Tuhan, biarlah kami mengerti ketika keadaan tidak baik sekalipun, kami tetap bersyukur karena Tuhan hendak membawa dalam kehidupan kami menjadi lebih kuat dan lebih baik di dalam Engkau. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema salah siapa jadi miskin. Firman Tuhan terdapat dalam Ulangan 15 ayat 11, demikian firman-Nya. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Kekasih Kristus, biasanya perselisihan atau ribut mulut dalam keluarga sehingga menyebabkan terjadinya tangisan atau ratapan dalam setiap harinya dikarenakan persoalan ekonomi alias hidup miskin. Sehubungan dengan kemiskinan, ada perbedaan pendapat mengenai kemiskinan yang sering terjadi di umat Tuhan. Ada yang memberikan pendapat yang menyatakan bahwa umat Tuhan seharusnya tidak menjadi miskin. Mereka beranggapan bahwa kemiskinan akan membuat nama baik Tuhan menjadi turun, bahkan mempermalukan nama Tuhan. Pendapat ini banyak yang mengaminkan, yang menyatakan sebagai anak Tuhan menolak akan kemiskinan, apapun sebab dan alasannya. Sebab bila anak Tuhan hidup dalam kemiskinan, berarti Tuhan yang telah berjanji tidak mampu memberikan atau menepati janjinya dalam kehidupan umatnya. Dan biasanya yang menolak tentang hal ini menggunakan ayat dalam Keluaran 15 ayat 4. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Sebaliknya, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa tidak masalah menjadi orang Kristen yang miskin. Mereka mempunyai anggapan bahwa Yesus pun telah menderita ketika hidup di dunia. Maka kita sebagai pengikutnya harus mengikuti teladannya, yaitu menderita juga ketika masih hidup di dunia. Tentunya pendapat seperti ini tidaklah tepat, karena hidup menderita seperti yang dialami oleh Yesus tidak sama dengan hidup dalam kemiskinan. Bila itu sama, berarti ketika kita hidup dalam kemiskinan, hidup yang kita jalani telah menggenapi rencana Tuhan. Itulah sebabnya dengan mudahnya menyatakan pendapat bahwa menjadi miskin bagi orang percaya tidak masalah, juga bukan merupakan sesuatu kesalahan. Hal ini diungkapkan biasanya ada sesuatu yang mendasari dari pendapat tersebut. Karena dewasa ini kondisinya memang banyak terjadi di kalangan orang Kristen hidup dalam kemiskinan. Pada kenyataannya memang masih sangat banyak orang Kristen yang belum merasakan janji-janji Tuhan terhadap kemampuan atau kelebihan secara keuangan yang dinyatakan dalam kehidupannya. Bahkan mungkin sekali kehidupan keuangannya termasuk dalam kategori yang sangat sulit, sehingga akhirnya dapat mengambil kesimpulan karena berdasarkan apa yang telah terjadi dalam kehidupannya. Bila terjadi demikian, salah siapa sehingga jadi miskin? Kekasih Kristus, sebagai orang percaya mempunyai keinginan untuk hidup berkecukupan dalam hal ekonomi, dan itu pun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki keadaan keuangan. Namun keadaan yang dihadapi kelihatannya tidak kunjung berubah. Akhirnya kerohanian menjadi lemah, kehidupan menjadi frustasi ditambah kurangnya pengenalan mengenai kebenaran Tuhan. Sehingga dengan mudahnya mengambil kesimpulan bahwa itu sudah nasibnya. Bahkan dengan entengnya mengatakan itu merupakan salah satu bagian dari memikul salib.
Jadi yang satu berpendapat bahwa menjadi anak Tuhan tidak hidup dalam kemiskinan. Sementara yang satu lagi berpendapat bahwa anak Tuhan hidup miskin itu sama halnya dengan memikul salib. Kedua pendapat di atas memang sangat ekstrim. Kekasih, bila kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, ketika terjadi kemiskinan dalam kehidupan kita, sesungguhnya diri kita sudah dapat menilai salah siapa jadi miskin. Sekarang kita perhatikan kebenaran firman Tuhan secara utuh, jangan setengah-setengah. Kita baca dalam Ulangan 15 ayat 4-5. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jika kita memperhatikan kedua ayat ini, sesungguhnya kedua ayat ini tidak kontradiksi atau bertentangan, dan ini dapat dipahami dengan jelas di mana Tuhan memberikan janji berkat kepada bangsa Israel. Apabila bangsa Israel mau menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan menjanjikan bahwa tidak akan ada orang miskin di Israel. Janji ini merupakan janji yang luar biasa, karena janji ini tidak hanya diberikan kepada pribadi seperti kepada Abraham, Ishak, Yakub, tetapi janji ini pun diberikan dan berlaku bagi kita sebagai Israel rohani. Tuhan ingin bangsa Israel menjadi sangat diberkati sampai pada tingkatan tidak ada orang miskin di Israel. Apabila sampai ada orang yang hidup dalam kemiskinan, orang tersebut pasti bukanlah bangsa Israel. Tuhan mempunyai rencana bahwa bangsa Israel akan menjadi sangat kaya, sedangkan bangsa-bangsa lain hanya akan menjadi pelengkap bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengerti bahwa rencana ini sangat sulit dilaksanakan bangsa Israel. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya dalam Ulangan 15, Tuhan menyatakan bahwa orang-orang miskin akan senantiasa ada pada bangsa Israel. Dengan kata lain, tidak semua orang dari bangsa Israel akan diberkati. Bukannya Tuhan ingin ada orang miskin di Israel, namun Tuhan tahu bahwa akan ada beberapa di antara bangsa tersebut yang tetap miskin karena tidak mau taat pada firman-Nya. Dengan demikian, mengapa terjadi kemiskinan dan salah siapa sehingga jadi miskin? Melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki adanya kemiskinan terjadi dengan umat-Nya. Tetapi hal ini terjadi karena tidak mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Tuhan telah memberikan dan selalu menggenapi firman-Nya untuk umat-Nya, agar umat-Nya dapat menjalani hidup di dunia ini tidak mengalami penderitaan, melainkan hidup dengan baik. Bila keinginan Tuhan seperti ini, mari jawab pertanyaan ini dengan jujur. Salah siapa jika hidup kita jadi miskin? Mari kita terapkan renungan hari ini agar janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh memberkati dan membukakan wawasan yang baru tentang pengertian akan kebenaran firman-Mu, di mana janji Tuhan adalah janji yang tidak pernah gagal. Bahkan Engkau memberikan janji kami sebagai umat-Mu tidak ada dalam keadaan yang susah, melainkan Engkau berjanji memberkati. Hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kami, bukan berarti janji-Mu yang gagal atau Engkau yang lalai terhadap janji itu, melainkan kesalahan kami, yaitu kami tidak mau mendengarkan suara-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Itulah yang menyebabkan keadaan kami tidak ada di dalam keadaan yang baik, melainkan terus-menerus dalam keadaan yang susah. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan agar kami tetap di dalam kebenaran firman-Mu, agar kami mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Dengan sikap seperti inilah, maka Engkau akan menggenapi janji-janji-Mu seperti apa yang dikatakan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai
Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,